Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Al-Fatah dari kelas A4 NIM 0404123099. Di sini saya akan menjelaskan uji statistik deskriptif. Nah, ini tuh data ini menunjukkan distribusi skor responden terhadap beberapa pernyataan untuk variabel X1, X2, X3, dan Y. Skor dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu dengan SS, yaitu sangat setuju, S setuju, RR ragu-ragu, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Jumlah keseluruhan responden adalah 91. Penjelasannya yang singkat saja. X1 yaitu makanan instan. Nah, Anda lihat sendiri, bisa dilihat, yaitu makanan instan. Responden cenderung lebih banyak memilih kategori SS, yaitu sangat setuju, yaitu skornya 156 skor total. Terus X2 pengawet buatan. Responden cenderung lebih seimbang antara SS 97, yaitu sangat setuju, dan setuju, yaitu 98 skor. Sedangkan X3 pewarna buatan, mayoritas responden juga memilih sangat setuju, yaitu dengan skor 95. Dan yang terakhir Y ya, Y yaitu tingkat kesehatan. Responden lebih memilih domain pada kategori sangat setuju, yaitu dengan skor 149, menunjukkan persepsi kesehatan yang lebih tinggi. Itu penjelasan singkat yang nomor 1. Sedangkan nomor 2, hasil uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah item pernyataan dalam kuesioner benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Yaitu yang pertama, R hitung dibandingkan dengan R tabel 0,208. Nah, R tabel itu kan tuh bisa dilihat 0,208 ya kan. Nah, semua itu item memiliki R hitung lebih banyak R table, sehingga semua item dinyatakan valid. Nah, valid semua kan bisa valid tuh, kesimpulannya valid. Nah, habis itu tingkat signifikasi, yaitu yang singkat SIG, untuk semua item adalah 0,00 lebih dikit daripada 0,05, memperkuat hasil validitas. Kesimpulannya, nah, Anda kan ini yang simpel-simpel, saya simpel-simpelkan saja, yang penting Anda semua ini paham, insya Allah, amin ya robbal alamin. Semua pernyataan dalam variabel X1, X2, X3, dan Y valid untuk digunakan. Valid, tank. Nah, kita lanjut nomor 3, yaitu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas menunjukkan konsistensi alat ukur. Uji dilakukan menggunakan alpha Cronbach. Itu yang pertama, nilai alpha di atas 0,7 menunjukkan reliabilitas yang baik. Terus yang kedua, semua variabel dari X1, X2, X3, dan Y memiliki nilai alpha di atas 0,8, yang berarti alat ukur reliable. Simpulannya, kuesioner ini dapat dipercaya untuk menghasilkan data yang konsisten. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut nomor 4. Uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas digunakan untuk memilih apakah distribusi data normal meskipun hasil spesifik tidak diberikan. Uji normalitas umumnya dilakukan menggunakan metode
Kolmogorov Smirnov. Nah, itu ya bisa dilihat gambarnya itu ya. Nah, habis ini yang B. Nah, ini dia. Kolmogorov Smirnov. Nah, tidak dijelaskan lebih lanjut hasilnya, tapi ini biasanya mengecek apakah residual dan model regenerasi berdistribusi normal. Understand? Yes. Nah, habis itu nomor 5, uji hipotesis. Yang pertama, apa teman-teman? Analisis regresi linier berganda. Model regresi linier digunakan untuk memilih pengaruh variabel bebas, yaitu X1, X2, X3 terhadap variabel terkait, yaitu Y. Persamaan regresi adalah Y sama dengan 1,639 kurangi 0,043 X1 tambah 0,717 X2 tambah 0,259 X3. Nah, terus interpretasi koefisien, yaitu konstanta 1,636. Jika X1, X2 dan X3 bernilai 0, maka Y diprediksi sebesar 1,636 X1 yaitu min 0,043 pengaruh negatif kecil dari makanan instan terhadap tingkat kesehatan. Terus yang X2 0,717 pengaruh positif besar daripada pengawet buatan terhadap tingkat kesehatan. Yang ketiga yaitu X3 0,259 pengaruh positif sedang dari pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan. Nah, itu teman-teman, singkat, padat, mantul. Terus habis itu yang ke B, uji simultan F maksudnya. Uji ini mengujikan apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terkait. F hitung sama dengan 42,581 dan F tabel sama dengan 2,71. Nah, ini dia bisa teman-teman. Bener kan? Ya, betul. Baik. Nah, hasil F hitung lebih banyak F tabel 42,581 lebih banyak 2,71 sehingga HO ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan dari X1, X2 dan X3 terhadap Y. Nah, habis itu yang C, uji koefisien determinasi. Ya Allah ya Robi. Uji koefisien diskriminasi ya. Diskriminasi R2 sama dengan 59,5% variabel bebas X1, X2, dan X3 menjelaskan 59,5% dari variasi tingkat kesehatan, sisanya yaitu 40,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian, yaitu habis itu yang D, uji parsial T. Uji ini mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terkait secara individual. X1 makanan instan, T hitung min 0,299 lebih dikit daripada T tabel, yaitu 1,98827 sehingga HO diterima tidak dapat pengaruh signifikan makanan instan terhadap tingkat kesehatan. Terus yang X2 pengawet buatan T hitung 4,639 lebih banyak daripada T tabel, yaitu 1,98827 sehingga HO ditolak, terdapat pengaruh signifikan pengawet buatan terhadap tingkat kesehatan. S3 pewarna buatan T hitung lebih banyak, yaitu 2,78 T tabel 1,98827 sehingga HO ditolak, terdapat pengaruh signifikan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan. Undur makola wa tandur mankola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. 10 menit.